Pagi itu, awal Januari, tim keuangan PT Primelink Express baru saja menyelesaikan satu transaksi besar. Perusahaan membayar sewa gedung kantor untuk 1 tahun penuh secara langsung. Uangnya udah keluar semua nih hari ini. Nilainya juga besar tuh. Kalau misalnya nggak kita catat sebagai beban sewa untuk bulan ini, aku takutnya kita tuh jadi salah periode gitu loh. Jadi kita catat langsung sebagai beban sewa aja atau gimana ya? Tunggu dulu. Kan gedung ini nih dipakai sampai akhir tahun nih. Masa semuanya kita catat di beban bulan Januari? Tapi bukti kasnya udah keluar hari ini, bukti transfernya juga udah keluar. Bahkan itu tuh hari ini banget. Kalau nggak dicatat bulan ini sebagai beban sewa, nanti kesannya bulan ini tuh kayak nggak ada beban sama sekali gitu loh. Terus mau dicatat di mana lagi kalau gitu? Pertanyaan sederhana seperti ini sering terjadi di dunia nyata. Banyak orang mengira setiap kas yang keluar pasti langsung menjadi beban. Nah, kalau kita semua catat jadi beban, maka laporan laba rugi bulan ini akan kelihatan turun drastis. Padahal kan manfaatnya belum kita pakai. Disinilah konsep prepaid expense atau beban dibayar di muka berperan. Prepaid expense menjelaskan kondisi ketika perusahaan sudah membayar suatu biaya, tetapi manfaat ekonominya baru akan diterima secara bertahap di periode berikutnya. Oh, jadi walaupun uangnya udah keluar hari ini, secara akuntansi belum tentu jadi beban nih. Kita nggak cuma lihat arus kasnya doang, tapi juga lihat sampai kapan dipakai barangnya itu. Betul. Jadi selama manfaatnya masih ada di masa depan, kita catat dulu sebagai aset. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran akuntansi. Di video ini, kita akan membahas bagaimana prepaid expense terjadi, bagaimana pencatatannya, serta bagaimana penyesuaian agar laporan keuangan benar-benar mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Dengan memahami alur cerita ini, kamu tidak hanya sekedar menghafal jurnal, tapi paham logika tentang prepaid expense. Secara definisi, prepaid expense adalah beban yang dibayar terlebih dahulu oleh perusahaan, tetapi manfaatnya baru diterima di masa depan. Dalam bahasa Indonesia, istilah ini dikenal dengan beban dibayar di muka. Saat pembayaran dilakukan, perusahaan belum menerima manfaat dari pembayaran tersebut, sehingga nilainya belum bisa diakui sebagai nilai beban, akan tetapi diakui sebagai nilai aset. Mengapa demikian? Karena nilai tersebut masih memiliki manfaat ekonomi di periode yang mendatang. Berikut contoh prepaid expense yang sering kita jumpai. Yang pertama adalah sewa dibayar di muka. Yang kedua adalah asuransi dibayar di muka. Dan yang ketiga adalah iklan dibayar di muka. Konsep ini menunjukkan bahwa akuntansi tidak melihat semata-mata kapan uang dibayar, tapi sampai kapan umur manfaatnya. Ini menunjukkan inti dari accrual basis yang biasa ada dalam akuntansi keuangan. Sekarang mari kita lihat bagaimana prepaid expense dicatat saat transaksi pertama kali terjadi. Misalnya, PT Primelink Express membayar sewa gedung sebesar 12 juta untuk 1 tahun pada 1 Januari 2024. Karena manfaatnya akan diterima selama 12 bulan ke depan, maka pencatatan jurnalnya adalah di sisi debit adalah sewa dibayar di muka sebesar 12 juta dan di sisi kredit adalah cash sebesar 12 juta. Akun sewa bayar di muka dicatat sebagai aset lancar karena memberikan manfaat ekonomi selama 1 tahun ke depan. Pada tahap ini, belum ada beban yang diakui karena manfaatnya belum digunakan. Prinsip seperti ini mencerminkan basis akural, di mana pencatatan beban tidak hanya pada saat kas keluar, melainkan pada saat manfaat ekonominya benar-benar terjadi. Nah, pada akhir periode akuntansi, perusahaan melakukan penyesuaian atau adjusting entries agar beban yang diakui sesuai dengan manfaat yang digunakan. Masih dari contoh sebelumnya, misalnya kita bayar sewa gedung 12 juta untuk 12 bulan. Artinya perusahaan mengonsumsi 1 juta setiap bulannya. Maka pada akhir bulan Januari 2024, jurnal penyesuaian yang perlu dicatat adalah di sisi debit ada beban sewa sebesar 1 juta dan di sisi kredit ada sewa bayar di muka sebesar 1 juta.
Dengan jurnal penyesuaian ini, akun sewa dibayar di muka berkurang karena manfaatnya sebagian sudah digunakan. Nah, maka akan muncul akun beban sewa di laporan laba rugi periode Januari. Jika penyesuaian ini dilakukan setiap bulan, maka di akhir Desember, 12 juta tersebut akan diakui sebagai beban, dan saldo akhir dari sewa bayar di muka akan menjadi 0. Langkah penyesuaian ini penting agar laporan keuangan menunjukkan manfaat yang proporsional, sesuai dengan periode pemakaiannya, tidak lebih dan tidak kurang. Lalu, bagaimana prepaid expense disajikan dalam laporan keuangan? Pada awal periode, prepaid expense muncul di laporan posisi keuangan sebagai aset lancar. Setelah dilakukan penyesuaian, bagian yang sudah digunakan atau dikonsumsi akan menjadi beban di laporan laba rugi yang menunjukkan biaya yang sudah dikonsumsi untuk menghasilkan pendapatan. Misalnya, pada awal bulan Januari, sewa bayar di muka adalah 12 juta, maka di akhir Januari, sewa dibayar di muka menjadi 11 juta, dan beban sewa menjadi 1 juta. Begitu terus hingga akhir bulan sampai bulan Desember. Kemudian di Desember, sewa bayar di muka menjadi 0 dan beban sewa menjadi 12 juta. Dengan begitu, laporan keuangan menunjukkan sisa nilai aset dan beban yang sesuai dengan periode manfaatnya, sesuai dengan prinsip akuntansi aktual. Selain sewa gedung, PT Prime Link Express juga mempunyai beban lain yang dibayar di muka, yaitu asuransi. Misalnya, pada 1 Januari 2024, perusahaan membeli premi asuransi sebesar 6 juta rupiah untuk perlindungan selama 1 tahun ke depan. Oh, berarti kasusnya sama kayak sewa ya? Jadi, perlindungan itu dipakai bertahap selama setahun. Betul banget, karena manfaat asuransi ini akan dipakai selama berbulan-bulan. Nah, artinya ini tuh akan dicatat sebagai aset. Nah, di jurnal pembayaran, di sisi debit yaitu asuransi dibayar di muka sebesar 6 juta dan di sisi kredit yaitu berupa cash sebesar 6 juta. Kemudian, setiap akhir periodenya, sebagian manfaat asuransi akan dialokasikan menjadi beban. Karena masa manfaatnya adalah 12 bulan, maka beban asuransi per bulannya adalah 500.000. Nah, untuk jurnal penyesuaiannya, di akun debit, di sisi debit yaitu akun beban sewa sebesar 500.000 dan di sisi kredit yaitu asuransi dibayar di muka sebesar 500.000. Dengan cara ini, laporan keuangan tetap menunjukkan aset asuransi yang tersisa dan beban yang sesuai dengan periode pemakaiannya. Prinsipnya sama seperti prepaid rent, diakui sebagai aset, lalu dialokasikan menjadi beban secara bertahap, agar laporan keuangan dapat relevan dan akurat. Berarti kalau asuransi tadi aku catat penuh di bulan Januari, laporan keuangannya jadi salah ya? Iya, karena bebannya terlalu besar di bulan Januari, sementara bulan-bulan berikutnya tidak mencerminkan biaya asuransi sama sekali. Itulah kesalahan yang sering terjadi. Secara kas itu memang benar, tapi secara pencatatan akuntansinya itu tidak tepat. Oleh karena itu, pemahaman tentang prepaid expense sangat penting agar laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan tetap akurat dan tidak menyesatkan. Sebelum kita akhiri video ini, mari kita rangkum kembali apa aja yang udah kita pelajari tentang prepaid expense. Sekarang aku paham, berarti kalau perusahaan bayar sesuatu itu belum tentu jadi beban ya kak, walaupun uangnya udah keluar. Betul, karena selama manfaatnya masih akan dipakai di periode berikutnya, pencatatannya akan dilakukan sebagai aset, yaitu prepaid expense. Kemudian, setiap periode akuntansi sebagian manfaat dialokasikan menjadi beban pada jurnal penyesuaian. Dengan cara ini, laporan laba rugi akan menunjukkan beban yang sesuai, dan laporan keuangan akan menunjukkan aset yang masih memiliki manfaat. Kalau tidak dilakukan penyesuaian, laba perusahaan bisa tidak wajar, bisa terlalu besar atau mungkin terlalu kecil. Tepat sekali, itulah mengapa memahami prepaid expense sangat penting dalam penerapan aktual basis dan matching konsep. Dengan memahami alur cerita dan logika di baliknya, kamu tidak hanya menghafal jurnal, tetapi juga mengetahui alasan di balik pencatatan akuntansi itu dilakukan.
Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.